Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita kembali berjumpa dengan saya. Tentu saja akan membahas hal-hal yang berhubungan dengan percetakan dan tinta percetakan. Karena memang sekarang ini industri percetakan sudah menjadi bagian dari industri besar. Barang-barang yang memang mensupport kehidupan dan kegiatan usaha manusia. Kali ini topik saya mengenai industrialization atau localization dalam produksi tinta cetak. Judulnya adalah The Meaning of Localization in Production Printing Ink. Kenapa dan ada apa dengan lokalisasi di industri percetakan atau industri tinta cetak? Dan bagaimana perusahaan-perusahaan multinasional percetakan atau tinta percetakan mengadopsi dan membuat strategi dalam menjual produknya di beberapa negara yang berbeda dengan perusahaan asalnya atau induknya. Dalam localization atau lokalisasi industri, tidak lepas dari istilah globalisasi dan lokalisasi. Sekarang pertanyaannya, kenapa harus ada produk lokalisasi? Bahwa produk lokalisasi adalah untuk mengadopsi produk-produk yang sudah beredar secara global, ya, dan produk itu sudah diterima di negara target di luar perusahaan induk. Jadi, localization adalah mengadopsi proses-proses produksi, ya, baik itu secara teknologi maupun servis atau pelayanan yang akan dialihkan atau dilakukan di market atau pasar tujuan di luar atau tidak berada di perusahaan induknya. Schoening S atau orang yang mengartikan apa itu product localization, ya, di sini ada Bapak Schoening. Product localization is the process of adapting a product or service to the other region market and requirement of customer in specific target market. Jadi tentu ada dua hal yang disebut adalah itu permintaan dari customer dari spesifik target marketnya atau target marketnya. Apa yang ada di produk lokalisasi itu? Including atau semuanya, mulai dari translating material atau dokumentasi teknologi dan spesifikasi permintaan dari market yang akan dibuat lokalisasi. Saya ambil contoh, misalnya ada sebuah perusahaan tinta di Eropa dengan tingkat permintaan yang besar di negara tujuan di luar Eropa seperti di Asia, akan sangat berat atau sangat tidak ekonomis bila menjual produk-produk yang reguler dari Eropa. Tentu saja harga akan menjadi mahal dan akan kalah bersaing oleh produk-produk yang ada di tujuan marketnya, seperti di Asia tadi. Dan bagaimana mungkin produk-produk yang dari Eropa itu bisa bersaing harganya bila harus melewati pengiriman barang baik itu lewat laut maupun lewat udara. Berapa ongkos yang harus dikeluarkan untuk mengirim produk-produk itu dari Eropa menuju Asia? Berapa banyak effort yang harus dilakukan untuk mempersiapkan itu? Inilah target dari tujuan lokalisasi produk, yaitu untuk membuka market baru atau untuk bisa menjawab persaingan di negara tujuan, baik itu persaingan harga
dan persaingan servis tentu saja. Terus apa yang menjadi keuntungan bila melakukan produk lokalisasi? Yang pertama adalah lebih efektif ya produk di market. Jadi dengan strategi ini ya produk akan lebih efektif untuk masuki market tujuan di luar produk induk. Kemudian produk yang dibuat itu lebih cepat bisa dijual ya di tujuan market. Dan tentu saja akan lebih banyak lagi benefitnya ya dengan perhitungan-perhitungan cost material, supply ya, supplier yang ada di negara tujuan. Ya, ini pun bisa menjadi elemen dari price yang ekonomis. Ada pertanyaan yang selama ini akan harus diperhatikan oleh product manager yang melead atau memimpin produk lokalisasi. Apa pertanyaan itu? Bagaimana produk lokalisasi itu bisa dijalankan? Karena ada perbedaan-perbedaan dari tenaga ahli, dari situasi, kondisi, dan tentu saja culture dari teknologi atau para pekerjanya. Karena kita bisa bayangkan dengan produk yang berasal dari luar negeri, tentu saja ada hal-hal yang harus diperhatikan. Baik itu cuaca, supplier, ya, dan tentu para pekerjanya. Dan ini menjadi perhatian. Apakah ketiga itu bisa diganti di market tujuan? Ya, yang seperti saya ambil contoh tadi, apakah produk-produk dari Eropa bisa datang ke Asia dan mengganti produk-produk menjadi supplier lokal? Dan teknologi, bagaimana transfer teknologi itu bisa dijalankan dengan baik? Apakah dengan cara mengirim orang, atau mengirim barang, atau mengirim instrumen? Ini perlu diperhatikan. Dan bagaimana kebijakan-kebijakan perusahaan tujuan itu bisa diadopsi atau bisa didiskusikan untuk masuk atau untuk bisa cocok ya, dengan produk-produk yang akan dilokalisasi. Beberapa poin yang bisa saya sebutkan di sini adalah dalam produk localization ada berapa bagian yang harus dipindahkan. Apakah hanya pindah barang jadi, atau pindah barang setengah jadi, ya, atau pindah raw material, ya, dan diikuti oleh persiapan-persiapan proses produksi lainnya. Yang kedua, apakah dengan lokalisasi itu juga harus disiapkan, ya, perangkat-perangkat sistem coding, ya, perangkat-perangkat sistem engineering-nya untuk bisa diadopsi atau bisa dieksekusi di negara tujuan. Kemudian poin berikutnya adalah bagaimana memanage, ya, mengatur, ya, proses-proses lokalisasi yang aktual, ya, di negara asal bisa dilaksanakan di negara tujuan. Karena tentu saja harus ada instrumen-instrumen yang bisa mewakili bagaimana produk-produk yang di Eropa itu sudah dijual bisa sama persis atau perlu modifikasi. Dan ini harus menjadi perhatian bagi para teknologi, product manager, ya, dan tentu saja ini menjadi kerja tim. Kemudian, poin keempat adalah hal yang harus diperhatikan dalam mendevelop, baik itu mendevelop tim dan mendevelop sumber, ya, sumber bahan baku. Jadi, ini yang perlu diperhatikan sebelum produk finished good itu bisa dilokalisasi di negara lain, harus diperhatikan apakah sumber-sumber material atau sumber-sumber barang bakunya bisa dipersiapkan, ya. Yang poin berikutnya adalah tim teknologi. Nah, ini menjadi cukup krusial bila tim teknologi yang ada di negara lain atau negara tujuan itu rendah supportnya, ya, dan tidak connected atau alignment. Jadi diperlukan koneksi yang sangat intens, baik itu tim teknologi yang berada di produk tujuan dan dari produk asal.
Jadi perlu timbal balik atau perlu komunikasi yang aktif dari kedua tim ini. Jadi product localization itu tidak semudah yang dibicarakan. Ada beberapa hal atau beberapa komponen, ya. Selain komponen-komponen dari produk finished good, juga komponen-komponen teknologi pendukung. Dan tentu saja masalah finansial. Apakah keuangan juga cukup bisa mensupport produk lokalisasi? Yang kemudian yang perlu dibahas atau diperhatikan adalah masalah lokalisasi produk itu tidak hanya memindahkan pembuatan produk. Jadi diperlukan pemahaman yang jelas dan terukur bahwa apa yang diharapkan dalam pemindahan produk dari negara asal ke negara tujuan harus betul-betul reasonable, betul-betul beralasan dan available. Maksudnya supplier material, supplier equipment, supplier employment itu juga harus dipahami. Ada hal yang patut atau perlu saya sampaikan di sini, bahwa diperlukanlah namanya feasibility study report. Maksudnya harus ada report atau laporan-laporan apakah memang produk lokalisasi itu diperlukan. Karena kenapa diperlukan? Itu dipastikan harus ada faktor-faktornya. Apakah marketnya sudah ada atau hanya sekedar mempersiapkan produk portfolio. Bila market itu sudah ada di negara tujuan, ini sudah menjadi langkah penting atau langkah poin pertama yang bisa lanjut ke langkah berikutnya. Kemudian, masalah kesehatan industrial, keamanan industrial, ya, dokumen, itu semua juga harus lengkap. Jangan pernah pemindahan produk dari negara asal ke negara tujuan itu tidak memperhatikan masalah kesehatan dan keamanan lingkungan. Kemudian, masalah informasi manufacturing dan informasi engineering. Ini juga perlu kita arahkan menjadi jelas, ya, karena manufacturing dan engineering produk akan terjadi perbedaan, ya, karena ini menyangkut dinamis atau dinamikanya produk-produk teknologi. Kemudian masalah dokumen compliance, perlu diperhatikan masalah sertifikasi produk-produk itu, masalah sertifikasi dalam masalah keamanan, sertifikasi masalah kebolehan produk itu dibuat, dan tentu saja bila di negara muslim harus diperhatikan masalah sertifikasi halal. Jangan sampai produk-produk yang akan dialihkan ke negara yang sudah mengadopsi sertifikasi halal itu menjadi gagal, karena produk bisa dibuat tapi tidak bisa dijual, atau dijual tapi terbatas. Jadi diperlukan perhatian yang sangat seksama pelabuhan dan lain sebagainya, ya. Selain itu juga masalah ketersediaan tenaga kerja di negara di mana produk lokalisasi dilakukan. Keberhasilan lokalisasi produk mungkin sudah banyak terdengar, tapi ada juga beberapa produk lokalisasi itu gagal atau malah berhenti di tengah jalan dan akhirnya rugi dan menjadi masalah, ya. Jadi apa yang menjadi variabel produk itu gagal di lokalisasi? Yang pertama adalah supply chain material atau supply chain dari supplier material. Bahwa material-material itu tidak bisa disupport dengan berkelanjutan, atau material-material support itu ternyata lebih mahal, dan ini akan menjadi bumerang, ya, bagi harga dari produk itu. Kemudian masalah sustainability, ya, dari ide teknologi produk itu dipindahkan, ya, karena produk itu dibuat mungkin sangat high level requirement di negara asal, misalnya masalah green, environment friendly, masalah free toxic,
free metal content, dan macam-macam dan lain sebagainya. Kemudian, masalah lain kenapa produk lokalisasi itu gagal adalah masalah kekurangan atau keterbatasan ilmu atau pengetahuan dari para lokal teknologi dan lokal development. Jadi belum cukup pengetahuannya sehingga produk itu gagal dilaksanakan atau gagal di tengah jalan. Dan poin berikutnya adalah masalah ownership. Jadi ini bisa terjadi kurangnya rasa tanggung jawab dari lokal tim karena merasa itu bukan produk originalnya atau bukan produk yang menjadi tanggung jawabnya, karena itu produk yang pindah dari negara lain. Poin berikutnya adalah masalah investasi. Ya. Mungkin investasinya itu setelah berjalan setahun dia tidak berlanjut, atau investasinya tidak berjalan karena ada resesi. Investasi tidak dilanjutkan karena masalah regulasi. Ya. Yang terakhir, ya, dan tentu ini bukan poin yang penutup, bisa aja ada poin-poin lain, yaitu masalah hubungan kedua belah pihak, yaitu hubungan antara teknologi dan engineering, antara pihak lokal dan pihak global team yang di negara asal. Nah, ini pun akan menjadi kendala bila hubungan kedua belah pihak atau kedua kelompok ini tidak harmonis. Jadi ini yang menjadi bahasan saya, masalah produk lokalisasi. Jadi kebetulan saya memang pernah mengalami ini, memindahkan atau membuat produk lokalisasi dari Eropa ke Asia Tenggara. Jadi ini menjadi perlu diperhatikan oleh para stakeholder dari pihak perusahaan-perusahaan lokal yang ada di Indonesia. Bila Bapak Ibu ingin melakukan produk lokalisasi, perlu diperhatikan poin-poin yang saya sampaikan tadi, sehingga Bapak Ibu bisa membuat persiapan. Jangan sampai gagal produk lokalisasi ini karena hal-hal yang tadi terlewatkan dan tidak ada persiapan dengan sungguh-sungguh. Jadi mudah-mudahan ya topik saya hari ini berkenan dan bermanfaat bagi Bapak dan Ibu yang ada di bisnis global. Ya, demikian Sugeng Darsiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.